Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan bahas materi tentang Local Area Network. Kita akan pelajari lebih dalam terkait dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam network atau jaringan. Sebelumnya pernah kita bahas pula ya, jaringan itu terbagi berdasarkan dari scope atau range yang dimiliki oleh jaringan tersebut. Ya. Ada yang disebut dengan LAN, ada yang disebut dengan Metropolitan Area Network, dan juga ada Wide Area Network atau WAN. Nah, yang akan kita akan bahas lebih dalam itu adalah tentang LAN. Ya, dari definisi, LAN itu terbatas hanya pada suatu area lokal, yang mana pada awalnya LAN itu jarak yang dapat ditempuh dari titik sentral itu adalah 185 meter atau radius 158 meter itu masih masuk ke dalam kategori LAN. Ya, karena kabel UTP yaitu mampu bekerja secara maksimal dengan panjang maksimal 100 meter. Ya. Dan banyaknya komputer yang terhubung itu tidak lebih dari 30 komputer yang terkoneksi. Ya, kenapa? Ya, sekali lagi, ya sedikit sudah kita singgung, kemampuan dari Ethernet saat itu untuk menangani request data, ya, bandwidth yang diberikan itu tidak lebih dari 10 sampai 100 Mbps. Artinya jika kemudian harus dibagi dengan 30 komputer secara bersamaan, maka tiap komputer itu hanya mendapatkan jatah 3 Mbps. Atau jika kita konversi ke dalam satuan data byte, ya, maka 3 dibagi 8. Ya, mereka hanya akan mendapatkan sekitar 40 kilobyte ya per second. Ya, sekitar segitu ya. Ralat 400 kilobyte per second. Ya, jadi kecepatan maksimal yang bisa didapatkan oleh satu komputer ya dengan settingan Ethernet 10 sampai 100 Mbps menggunakan Fast Ethernet, maka tiap komputer hanya bisa mendapatkan sekitar 400 kilobyte per second atau 3 Mbps. Nah, tetapi teknologi sekarang mendukung ukuran LAN yang lebih besar dengan adanya Ethernet versi gigabyte, ya, kemudian juga kualitas kabel yang semakin baik, ada Cat5 dan seterusnya, ya, maka jumlah komputer yang bisa terhubung dalam jaringan satu LAN itu skupnya jauh lebih besar, ya. Tetapi untuk alasan praktis biasanya dibagi menjadi ukuran yang lebih kecil atau disebut dengan workgroup. Itu nanti kita akan bahas di konsep subnetting, ya. Kenapa ketika kita membuat jaringan itu tidak satu sekaligus sekalian seluruh komputer terhubung pada satu network? Itu nanti ada alasannya. Itu akan lebih kita dalami ketika kita membahas tentang subnetting. Untuk sementara kita pahami seperti itu dulu saja, ya. Jadi jumlah komputer hari ini bisa lebih banyak dikarenakan teknologi hardware itu juga semakin berkembang, ya, dengan kecepatan internet yang kecepatan dari jaringan yang dimiliki juga semakin cepat dengan bandwidth yang lebih besar tentunya. Sehingga komputer yang dapat terhubung secara bersamaan itu bisa mendukung lebih banyak komputer. Nah, kemudian kita kenali dulu istilah-istilah yang ada di dalam jaringan. Ya. Pertama ada yang disebut dengan workstation. Ya.
Workstation ini adalah komputer jaringan yang bisa meminta resource dari jaringan. Jadi ada istilah namanya workstation yang digunakan oleh setiap individu untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya. Bisa juga menyatakan sebuah software, misalnya Windows NT Workstation. Ya. Jadi kita pahami dulu istilah-istilah yang ada di dalam jaringan. Kemudian ada juga yang disebut dengan server. Ya, server ini adalah suatu komponen yang menyediakan resource untuk klien pada jaringan. Server biasanya dispesialisasikan untuk menyediakan satu service saja, satu pelayanan saja kepada klien. Tetapi ya sekali lagi tidak menutup kemungkinan banyak service yang bisa dibagikan atau dilayani dalam satu server. Ya. Nah, beberapa service yang ada di dalam server, pertama ada server yang disebut dengan file server. Ya, sesuai dengan namanya, ya server ini berfungsi untuk menyimpan dan juga mendistribusikan file. Kemudian ada juga disebut dengan print server. Dia berfungsi untuk mengontrol atau mengatur satu atau lebih printer dalam suatu jaringan. Kemudian ada yang disebut dengan proxy server. Dia mampu melakukan fungsi atas nama komputer lain. Ya, jadi sebagai proxy pada jaringan. Kemudian ada juga application server. Dia bertugas menyimpan dan mengerjakan suatu aplikasi di dalam jaringan. Ada juga web server, menyimpan dan memberikan halaman web, atau istilah lain menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Ya, ini bisa kita buat dengan menginstal aplikasi web server. Ya, di antaranya adalah XAMPP, kemudian ada WAMPP, dan bisa juga menggunakan web server bawaan dari Windows yang disebut dengan IIS. Ya. Kemudian juga ada server yang bertugas sebagai mail server, yaitu service yang disediakan oleh tiap server. Fungsinya adalah menyimpan dan saling menukarkan email, dan yang terakhir ada remote access server. Ya. Dia berfungsi sebagai sumber koneksi dengan dial-up melalui jalur telepon. Nah, ini beberapa service yang bisa disediakan oleh server, dan satu server itu bisa melayani beberapa service untuk teknologi hari ini. Jadi dia bisa digunakan sebagai file server, kemudian print server, sekaligus juga web server dalam satu komputer server. Seperti itu. Atau juga bisa dikhususkan untuk satu service saja. Nah, itu adalah istilah-istilah yang terdapat di dalam jaringan. Ya. Ya, dengan tidak mempedulikan fungsinya, sebuah server harus mempunyai pertama, ya kalau kita bicara komputer server, dia memiliki hardware atau software untuk integritas data, misalnya backup. Ini perbedaan antara komputer server dengan personal komputer yang biasa kita gunakan biasanya terletak pada satu hardware yang dimilikinya. Jadi komputer server itu spesifikasinya berbeda dengan komputer yang kita gunakan. Pertama dari sisi hardware-nya. Ya, memang dari sisi kemampuan clock-nya tidak harus setangguh komputer game ya. Tetapi dari sisi ketangguhan ya, dia tahan panas kan ya, kemudian kemampuan untuk berjalan 24 jam non-stop kan ya, seperti itu harus dimiliki oleh hardware komputer server. Ya, kemudian juga ada aplikasi khusus ya yang difungsikan sebagai integritas data. Salah satunya adalah backup. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sekali ketika kita membangun sebuah jaringan dengan metode client and server, di mana data berpusat pada satu komputer server. Harus ada aktivitas backup untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kenapa demikian? Karena komputer server ini kinerjanya lebih keras dibandingkan dengan personal komputer. Ya. Sehingga resiko kerusakan itu jauh lebih besar pada komputer server, ya, karena dia harus menangani request data yang besar, ya, kemudian bekerja non-stop.
ya. Jadi untuk mencegah hilangnya data, maka biasanya di dalam komputer server itu sudah disediakan aplikasi untuk melakukan backup data secara otomatis, ya. Kemudian yang kedua, ya, komputer server juga harus memiliki kemampuan untuk mendukung banyak klien, ya. Jadi dia bisa menangani banyak permintaan atau request data dari banyak klien, ya. Ini yang membedakan antara uh, komputer server dengan sebuah personal komputer. Baik, istilah berikutnya ada juga host. Ya, ini kita akan sering mendengar ya. Host ya didefinisikan adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk membicarakan suatu fungsi atau service pada protokol TCP/IP ya. Jadi setiap perangkat jaringan yang mempunyai alamat jaringan TCP/IP ya, itu bisa dikategorikan sebagai host ya. Bisa server, workstation atau perangkat jaringan lain yang memiliki alamat jaringan TCP/IP. Ini disebut host atau nanti akan lebih khusus lagi ya, host itu adalah komputer user ya. Jadi nanti kita akan sering mendengar istilah host ini. Oke, ya tadi kita sudah belajar tentang istilah-istilah yang terdapat di dalam jaringan sebagai tambahan pengetahuan umum. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan dua metode ya, bagaimana mengkomunikasikan komputer. Yang pertama ada peer-to-peer dan juga ada metode yang kedua adalah client server ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sedikit review ya, bahwasanya tujuan jaringan itu adalah untuk sharing resource ya, sharing sumber daya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka tergantung dari software sistem operasi jaringan ya. Jadi kemampuan untuk berbagi resource itu tergantung dari sistem operasi yang kita gunakan. Oleh karenanya nanti pemilihan sistem operasi yang akan kita gunakan pada network itu sangat menentukan pada fitur apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, itu dari sisi softwarenya. Nah, dari sisi konfigurasinya, tipe jaringan biasanya dikategorikan menjadi dua. Pertama ada yang disebut dengan peer-to-peer atau nanti kita menyebutnya dengan P2P saja. Yang kedua ada yang disebut dengan client server. Ya, secara rangkaian kedua metode ini memang sulit untuk dibedakan ya, karena perangkat kerasnya yang digunakan itu sama saja ya. Kemudian topologi jaringannya juga bisa saja sama, tetapi yang membedakan nanti konsep yang terdapat di dalam kedua konfigurasi jaringan ini ya. Pertama kita bahas dulu peer-to-peer ya. Pada P2P atau peer-to-peer ya, dia memiliki sebuah konsep khusus ya. Pertama adalah di dalam jaringan yang dihubungkan secara peer-to-peer, di dalamnya tidak ada komputer yang kemudian dia memiliki wewenang sentral atau kemudian dia sebagai pusat data. Ya. Jadi tidak ada istilah kasta ya, ada kasta, ya. Kasta terendah, kasta tertinggi. Ya maksudnya tidak ada pengkategorian seperti itu. Artinya semua komputer di dalam jaringan peer-to-peer itu levelnya sama. Ya, punya wewenang yang sama, punya hak yang sama, punya akses yang sama. Itu di dalam peer-to-peer, tidak dibatasi. Ya. Sehingga ya jika seorang user ingin mengakses suatu resource pada komputer yang lain, maka yang melakukan security check dan memberikan hak akses adalah komputer yang memiliki resource. Ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ya siapa yang kemudian diminta datanya, yang kemudian melakukan security, keamanan, cek keamanan, dan juga akses itu ya komputer yang diminta resource-nya. Ya. Yang kedua, pada jaringan peer-to-peer, setiap komputer itu ya bisa dia berdiri sebagai klien. Ya, klien itu adalah komputer yang meminta resource, ya,
atau juga dia sekaligus pada saat yang bersamaan bisa juga berdiri sebagai server, yaitu komputer yang menyediakan sumber daya. Artinya bisa predikatnya bisa bolak-balik, ya bisa jadi klien di satu waktu, bisa juga menjadi server di satu waktu, bisa menjadi komputer yang meminta pelayanan sumber daya atau kemudian komputer yang menyediakan sumber sumber daya. Nah, ini konsep yang terdapat di dalam peer-to-peer seperti itu, sehingga pada poin yang pertama tadi betul dikatakan di dalam peer-to-peer semua komputer itu memiliki wewenang yang sama. Artinya tidak ada pembagian level ya. Tidak ada pembagian level atau jabatan di sana. Itu konsepnya. Nah, kemudian user dan password dimanten pada setiap komputer, ya. Dan sifat berikutnya adalah peer-to-peer ini baik diterapkan pada beberapa kondisi. Pertama, di mana setiap user bertanggung jawab untuk backup lokal, ya. Yang kedua, pertimbangan security yang cukup kecil karena tadi keamanan jaringan itu ditentukan dari keamanan tiap komputer masing-masing, ya. Yang terakhir adalah jumlah komputernya masih sedikit, ya. Jadi ini penggunaan peer-to-peer seperti itu. Oke. Next, kemudian bentuknya seperti ini, ya. Ini contoh jaringan saja peer-to-peer, ya. Sebenarnya antara peer-to-peer dengan client server, ya, bentuk topologi jaringan, ya topologi itu adalah konfigurasi jaringan, bagaimana kita menghubungkan komputer dengan komputer yang lain, tata letaknya. Ya sama saja karena hardware yang digunakan itu ya sama saja. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada kategori client server. Ya. Pada client server, ya komputer itu dibagi menjadi dua predikat. Pertama ada komputer sebagai server, ya komputer yang menyediakan resource. Yang kedua adalah komputer yang bertindak sebagai client, ya, yang meminta resource. Nah, jadi pertama ada dua pembagian kategori komputer di dalam client and server. Ya. Kemudian dari sisi sistem operasi juga ada sedikit perbedaan. Ya. Biasanya untuk bagian server dia menggunakan sistem operasi khusus yang memang digunakan sebagai komputer server. Ya. Untuk Windows-nya bisa pakai Windows Server, ya. Kemudian untuk Linux juga ada banyak ya, ada Ubuntu Server dan yang lainnya. Yang memang di sana ada beberapa service yang dikhususkan untuk penggunaan server, ya. Kemudian sifat pada client and server, klien meminta akses resource dan nanti server merespon dengan informasi atau akses ke sebuah resource yang diminta oleh klien. Kemudian informasi username dan password disimpan pada database yang sama dari sebuah server. Jadi username dan passwordnya itu terpusat di dalam server. Ya, satu user mempunyai satu username dan satu password yang bisa digunakan pada jaringan tersebut. Dalam artian dia tidak tergantung pada komputer yang dia gunakan, karena selama komputer itu terhubung pada jaringan yang sama, maka user ini bisa dipakai di komputer manapun. Ya, karena database dari username dan password ini itu diletakkan di dalam komputer server. Ya. Kemudian arsitektur client server ini baik digunakan pada kondisi jumlah komputer yang cukup besar, yaitu lebih dari 100 PC, kemudian memerlukan keamanan jaringan security yang cukup tinggi, dan bisa jadi terdapat administrator sentral dan juga lokal, ya, seperti itu. Ini bentuk dari contoh jaringan client and server. Perbedaannya terletak pada di mana di dalam jaringan tersebut ada satu komputer yang bertindak sebagai server, ya. Kalau di jaringan peer-to-peer, ya, di sini tidak ada komputer yang bertindak sebagai server khusus, ya, karena setiap komputer itu bisa menjadi klien dan juga bisa menjadi server, ya, di waktu yang bersamaan. Ya, sedangkan client and server, maka pada jaringan ini
Ya, satu komputer itu nanti bertindak sebagai server, sebagai pusat data, ya. Sedangkan yang lainnya bertindak sebagai klien. Ya, demikian. Ya. Jadi ini servernya, ya, dia memiliki sistem operasi khusus dengan hardware yang khusus pula. Walaupun kita juga bisa membuat komputer server dengan PC, ya, personal komputer. Ya, tetapi secara performa nanti tentu saja akan berbeda. Kita juga bisa menggunakan Windows 10 biasa, tetapi sekali lagi nanti ada keterbatasan pada fitur-fitur yang disediakan. Ya, karena sistem operasi tersebut memang untuk penggunaan sehari-hari, bukan penggunaan khusus untuk server. Jadi biasanya lebih dikhususkan dengan menggunakan sistem operasi yang memang didesain untuk penggunaan server. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas topologi jaringan. Ya. Topologi jaringan terbagi menjadi dua. Pertama ada disebut dengan topologi fisik, ya, dan juga ada topologi logik. Ya, topologi fisik adalah topologi dari jaringan yang merupakan layout dari pengkabelan. Jadi memang secara fisik bisa kita lihat, ya. Itu topologi fisik, ya, kabelnya nyambung kemana, kemudian hardware apa saja yang digunakan, itu topologi fisik. Sedangkan topologi logik ini adalah topologi yang menjelaskan tentang mekanisme aliran data atau informasi dalam jaringan, ya. Jadi alur datanya seperti apa, kan, ya? Tidak terlihat secara kasat mata, ya. Jadi artinya ini rancangan yang sifatnya aluran data saja. Ya, berbeda dengan topologi fisik, ini adalah sifat mekanis. Rancangan, gambaran, mapping, ya, bagaimana kita meletakkan komputer dan juga kabel yang menghubungkannya. Ya, itu topologi jaringan. Nah, biasanya untuk topologi fisik ini ada beberapa topologi yang biasa digunakan. Pertama ada topologi tipe bus, ya, kemudian ring, kemudian ada star, kemudian ada tipe mesh, dan juga ada wireless, ya. Kemudian untuk yang logik, ya, itu tidak akan kita bahas panjang kali lebarnya karena memang apa namanya, ya, sebatas pengetahuan tambahan saja. Ya, yang akan kita bahas lebih panjangnya di topologi fisik, bagaimana merangkai suatu jaringan, bentuknya seperti apa, penempatan kabelnya bagaimana, penempatan hardware jaringan seperti apa. Oke, pertama topologi bus. Ya, topologi bus adalah topologi yang menyusun komputer itu berurutan seperti tempat duduk bis, ya. Jadi berurutan. Ini komputer pertama, komputer kedua, 3, 4, ya. Kemudian ada printer. Jadi semuanya terhubung pada sebuah kabel. Nah, ini. Ya, sebuah kabel. Nah, yang dimana kabel ini nanti dicabangkan dengan T-konektor. Karena biasanya untuk membuat topologi berbentuk bus ini, kita menggunakan kabel koaksial, ya. Ya, untuk hubungan koaksial kita mencabangnya menggunakan T-konektor. Ya, ini bentuknya seperti ini. Jadi menarik satu garis lurus, ya, kemudian pada tiap cabang ada satu komputer. Nah, ini topologi bus, ya, sebagaimana tempat duduk di dalam bis, ya. Itu satu garis lurus seperti itu. Ya. Semua klien yang terhubung pada jaringan bisa mendengarkan jika terdapat data pada jaringan, ya. Jadi sifat dari topologi bus karena penghubungnya adalah satu kabel ini, ya, maka jika komputer paling ujung mengirimkan data ke komputer yang ujung satunya lagi, ya, tiap komputer di dalam jaringan ini akan mendengarkan data yang dikirimkan, ya. Tetapi hanya tujuan dengan address tertentu yang bisa memproses data. Ya, nanti kita lebih memahaminya di pembahasan TCP/IP, ya, bagaimana request dan proses data yang terjadi dalam jaringan itu seperti apa.
Baik ya. Jadi ya ketika data dikirimkan dari komputer ujung kiri ke ujung kanan ya dengan tujuan ini, maka komputer yang ada di tengah ini dapat mendengarkan. Ya, tetapi nanti yang merespon itu adalah address yang dituju saja. Ya, itu sifat dari topologi bus seperti itu. Kemudian tentu ada keuntungan dan juga kerugian ya tiap-tiap topologi ini. Ya, pertama untuk keuntungannya adalah kemudahan dalam instalasinya. Ya, karena tidak terlalu banyak konfigurasi yang perlu dilakukan. Kemudian relatif lebih murah dan memerlukan kabel yang lebih pendek dibandingkan topologi fisik yang lainnya karena secara seri ya jadi dia tidak perlu memutar kabel lebih panjang ya. Jadi kalau komputernya bersebelahan ya, di sini ada komputer lagi ya, kemudian komputer lagi. Nah, maka kebutuhan kabelnya menjadi lebih pendek ya, tinggal ke sini nyambung ke sini ya, dan seterusnya. Ya, nanti kita bisa bandingkan dengan topologi yang lainnya. Jadi dari sisi kebutuhan hardware-nya memang lebih 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 murah dibandingkan apa ya topologi yang lainnya. Ya saya tidak katakan lebih murah, tetapi lebih pendek ya, kabel yang dibutuhkan lebih pendek. Ya. Nah kerugiannya adalah kesulitan untuk dipindahkan atau dirubah. Ya, itu yang pertama. Kemudian toleransi kesalahannya yang kecil ya, fault tolerance, dan ketika ada troubleshoot ini lebih sukar ya untuk kemudian diselesaikan ya. Atau apa namanya, jika terjadi putus data misalnya di bagian tengah, nah, maka jaringannya akan terputus ya antara dua komputer ini dengan komputer setelahnya, dia tidak dapat mengakses. Ya. Seperti itu kelemahannya, di antara kelemahan dari topologi fisik bus. Karena ya tadi ya, karena seri kan ya, jadi komputer ujung itu sudah tidak memiliki akses lagi ke komputer yang sisi satunya, ya komputer-komputer di sisi satunya ketika ada putus kabel di tengah-tengah. Nah, sehingga jaringannya pasti down langsung. Nah, kemudian topologi berikutnya adalah topologi fisik bentuk star. Ya, dikatakan star karena bentuknya seperti star dengan ada penghubung di pusat, ya kemudian disambungkan ke komputer yang lainnya. Nah, ini star. Ya. Ya, jadi ada sentral, perangkatnya bisa hub atau kemudian juga bisa switch. Ya. Nah, keuntungannya ya, ketika ada penambahan jaringan baru itu akan lebih mudah. Ya, kemudian kerusakan pada satu kabel tidak membuat down seluruh jaringan. Nah, ini bedakan dengan topologi bus ya. Jadi kalau ada putus di sini, oke, maka jaringan yang itu tidak terganggu. Ya, berbeda dengan bus ya. Bus kalau pada bagian sini putus yang tadi saya tandai ya, maka dua komputer ini ya itu tidak bisa diakses oleh komputer yang pertama. Nah, sedangkan untuk star ya, walaupun yang bagian bawah ini putus ya, maka komputer ujung itu masih bisa mengakses komputer yang lain. Nah, demikian ya. Nah, kerugiannya apa? Kerugian tipe fisik star ya, dia relatif lebih mahal untuk pengkabelan karena butuh lebih panjang ya. Uh, Kenapa demikian? Karena seluruh kabel itu harus terpusat pada satu hub dan tentu saja pada realitanya kan ya. Pada realitanya hub ini tidak diletakkan di tengah-tengah ruangan. Ya, bisa di pojok ruangan sehingga komputer yang ada di sini misal ya hubnya di pojok sini, di hub ya. Maka kebayang kalau ada komputer di ujung sini. Ya. Maka kabelnya harus muter dulu. Ya, dia harus ke hub dulu. Nah, ya. Jadi panjang, ya. Kan nggak mungkin kita bikin hilang gini ya. Nah, ini nanti orang lewat kesandung ini, ya.
Jadi harus muter, ya. Apalagi yang ada di sini. Kalau ada komputer di sini, ya, ada komputer di sini, maka ya nggak mungkin hilang ke sini. Ya misal pintunya sebelah sini, ada pintu. Ini ada pintu di sini. Ya, kita bikin ruangan, ya. Ya kan kabel itu kan nggak mungkin kita bikin narik ke sana. Ya. Pastinya agar tidak menghalangi orang lewat, ya kita bikin memutar dulu, ya. Memutar ke sini. Ya. Nah, jadi dari sisi pengkabelan ini lebih panjang dibandingkan dengan bus, ya. Kalau bus itu ya tinggal nyambung ke komputer sebelahnya. Ya, kalau ini dia banyak kabel, ya, banyak kabel memutar. Demikian ya. Itu kekurangannya, ya, kekurangannya. Tapi ya kelebihannya menutup kekurangan itu. Ya, salah satunya adalah ketika kita ingin menambahkan atau ada troubleshoot, ada kesalahan, ya, ada kesalahan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah TV fisik ring. Nah, kalau ring ini dia memutar, ya bentuknya seperti cincin, ya sebuah ring cincin. Ya, jadi komputer ujung dengan komputer yang satunya itu nyambung semuanya. Data mengalir dari satu komputer lain secara berurutan. Nah, seperti ini dia membentuk sebuah lingkaran jaringan. Nah, ya. Jadi tidak ada pusatnya. Ya. Sama dalam desain kabel itu akan lebih mudah dan juga jika ada troubleshoot juga akan lebih mudah pula, ya. Tetapi akan lebih sulit untuk rekonfigurasi karena dia menggunakan apa namanya, ya, untuk bentuk seperti ini bisa menggunakan 2 Ethernet atau kemudian juga bisa pakai konektor yang lainnya. Ya. Itu tipe ring, ya. Bentuknya seperti itu, tapi jarang digunakan, ya. Kemudian ada tipe topologi fisik mesh, ya. Untuk mesh, ya, seperti ini, ya. Ini fisik mesh, ya. Komponen jaringan dihubungkan langsung dengan seluruh jaringan komputer yang lain, ya. Jadi tiap komputer, ya kebayang ya, dia ada 4 komputer, maka satu komputer terhubung pada 3 kabel. Ya. Biasanya digunakan pada topologi WAN, ya terutama untuk redundansi. Ya. Jaringan yang ada, ya jarang yang menggunakan topologi fisik mesh murni. Yang sekarang, ya untuk N komponen dibutuhkan koneksi N dikalikan N-1/2. Ya. Jadi dibutuhkan banyaknya koneksi kabelnya. Misal ada 4, berarti ada 3. Ya, ada 3 kabel. Maka kalau ada 5, ya tinggal dihitung saja. Berarti ada 4 jalur, ya, 4 jalur. Ya. Kerugiannya tentu saja mahal, ya. Kemudian jaringan akan menjadi lebih kompleks, ya, dengan cepat. Semakin bertambah komputer, maka semakin rumit, ya, bentuk jaringannya. Nah, ya, demikian, ya, semakin banyak komputer karena tadi ya, tiap komputer itu terhubung pada tiap perangkat masing-masing satu. Nah, ya. Nah, yang terakhir adalah topologi fisik menggunakan wireless atau ad hoc network, ya. Nah, jaringan ini terbentuk jika terdapat 2 atau lebih entiti jaringan yang mempunyai transceiver dan support ad hoc networking. Ya, jadi kalau Wi-Fi-nya, ya, itu dia support untuk ad hoc networking. Kemudian berada pada jarak yang memungkinkan untuk berkomunikasi. Dalam artian karena wireless ini memiliki keterbatasan jarak, ya, biasanya pada radius 10 meter, ya, untuk WiFi hotspot 10 meter, maka jaraknya tidak bisa terlalu jauh, ya. Apalagi kalau network card yang tertanam di dalam
PC atau komputer kita itu kan range-nya sangat terbatas sekali. Ya, ad hoc network memungkinkan pemakai untuk saling berkomunikasi dan saling tukar-menukar data secara langsung. Jadi kita bisa saling terhubung ya pada komputer yang lain secara ad hoc, ya secara ad hoc itu dan kemudian saling berbagi data secara langsung, tentu saja dengan kecepatan yang sesuai dari kemampuan perangkatnya. Ya tentu tidak secepat dengan menggunakan kabel, ya seperti itu. Dan semakin jauh jaraknya semakin lemah sinyalnya. Ini kelemahan dari topologi fisik wireless seperti itu, ya. Dan juga dari sisi softwarenya tergantung pula ya, karena tidak seluruh sistem operasi ya itu ditanamkan apa namanya aplikasi untuk berbagi menjadi transceiver ya, menjadi transmitter WiFi ya, seperti itu. Jadi harus membutuhkan yang namanya access point lagi. Nah, baik ya demikian istilah-istilah pada jaringan dan juga topologi-topologi yang terdapat di dalam dunia jaringan. Ya, pada kesempatan ini kita nanti akan praktekkan bagaimana mengkomunikasikan ya dua komputer ya secara virtual, secara emulator dan yang kedua adalah secara emulator dengan paket tracer, maaf ya. Kemudian yang kedua secara real tetapi kita menggunakan virtual box ya sebagai simulasi dua komputer.